Oke, selamat siang, Mas. Ya, siang. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana, Mas? Perkenalkan, nama saya Anang Priyono dari Desa Sukorejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Oke, nah, Mas Anang ini adalah salah satu peternak kambing perah yang ada di sini ya, Mas ya. Iya, iya, iya. Sudah lama, Mas? Ya, alhamdulillah berjalan kurang lebih 6 tahun 6 dari tahun. 2019 lalu. Oh, ya. Berarti awal mula corona itu ya, atau? Ya, permulaan corona karena tidak ada kerjaan, jadi lihat-lihat kerja apa yang bisa di rumah, ternyata kayak rumput terus daun-daun banyak, jadi kepikiran untuk pelihara kambing. Ternak ya. Oke. Waktu itu awal mulai berapa ekor, Mas? Pertama kurang lebih sekitar 40 lah, Mas. Wah, langsung 40. 40 ekor. Wih, Iya, mantap ya. 40 ekor, Mas. Dari 40 ekor itu eh, ada kematian nggak, Mas? Kalau kematian Baru-baru ya nyoba. pasti ada lah, Mas, namanya. Ada. Resiko beternak ya pasti ada masalah lah. Di kandang mungkin ya terlalu banyak yang dirawat, terus tenaga waktu itu belum tercukupi untuk kambing yang begitu banyak, itu Iya, iya. resikonya di situ. Tapi waktu itu kok berani langsung banyak, Mas? Karena sudah ada lahan, Oh, gitu gitu. loh. Tadi sebelum ada pemikiran berternak, dilihat di sini lingkungan kok kayak apa namanya, hijauan banyak, hasil dari buah naga ini yang buat itu, Mas. Turusnya itu. Nah, terusnya randunya. pohon randu itu kok terbuang, akhirnya ya memberanikan diri untuk banyak pelihara kambing itu. Oh, jadi Kak bingung pakan ini. Ya, nggak bingung pakan, gitu samping ya. itu sudah juga menyiapkan bank pakan lah, Mas. Hmm. Terutama itu untuk beternak, bank pakan harus siap supaya ketika beternak berkembang nanti nggak terlalu susah nyarinya, harus ke sana nggak Oke, iya. buang-buang waktu. Ya. Kita sambil jalan-jalan boleh ya, Mas? Iya, moga-moga. Oke, kita jalan-jalan teman-teman, kita Iya. lihat kambing-kambingnya yang ada di sini. Iya. Tapi kalau sekarang ini sudah populasi berapa, Mas? Berapa ekor? Kurang lebih 150-an lah, Mas. Wih, 150-an. 150. Dengan berapa pekerja ini, Mas? 5 150. 5 pekerja. Mantap. Ini kan berarti diambil susunya ya, Mas ya? Tiap harinya ya? Iya, susunya. Karena ini tipe kambing perah ya. Iya. Ada jenis apa aja di sini, Mas? Di sini sementara Alpin, Sanen, sama Cross Anglo aja lah. Itu. Iya. Etawa nggak ada? Eta ndak ada karena sudah dijual. Oh gitu. Berarti tadinya ada. Ada, ternyata dari pengalaman ketika kita belajar perah harus di prosedur perah itu di mana gitu loh. Oh gitu. Nah, kebanyakan kesalahan kan para petani pemerah kan, kambing yang seharusnya buat pedaging dipaksa untuk diperah. Oh, Sedangkan dari standarnya yang di atas kan sudah ada standar masing-masing tuh, Mas. Ini khusus pedaging, ini khusus perah gitu. Jadi ketika kita eksekusi di lapangan nggak dapat masalah, ketika pekerjaan itu sudah benar, standarnya benar, aturannya benar, insya Allah nggak ada masalah, Mas. Oh gitu. Iya. Ya itu sih kebanyakan dari teman-teman petani kan nggak tahu ya. Iya, kebanyakan gitu. Soalnya kan kambing perah sama kambing biasa itu harganya beda. beda. Memang, beda. Jadi Beda. kadang ambil yang harganya murah, yang penting bisa diperah. Perah itu. Tapi dampaknya kan ke belakangnya. Ke belakangnya ketika kita main di perah, kita memerah kambing pedaging. Ya. Ketika berhenti 2 hari aja nggak diperah, pasti rusak itu kambing. Oh gitu. Iya, dia kena, kalau nggak salah kayak nggak mau lagi naik susunya, sudah hilang, pasti dijual lagi, cari lagi. Tapi ketika kita main perah, ketika mau lebaran biasanya kan asupan susu cair kan berkurang, Mas. Ya. Nah itu kita tinggal kasih aja hijauan.
gitu loh. Nanti ketika setelah lebaran kita kembalikan lagi protein, karbohidrat kita kasih lagi, dia sudah kembali lagi. Bedanya di situ. Oke. Makanya kalau kita standarnya bener, ya insya Allah nggak sampai menyusahkan lah. Di kos pakan pun juga lebih irit, terus hasilnya maksimal. Kalau pedes pedaging, kosnya banyak, susunya sedikit. Oh gitu. Nah perbedaannya yang pertama dari segi literannya lebih sedikit kalau pedaging. Iya, lebih sedikit. Beda dengan kambing perah seperti Ya. ini. Terus yang kedua dari kualitas susunya gimana? Kalau kualitas susu itu sebenarnya tergantung pola pakan, Mas. Tergantung pola Pola pakan. pakan. Kalau orang bilang PE lebih bagus, lebih kental, gini. Kalau kita makannya daging kan otomatis kan vitamin daging itu kita serap. Iya toh? Lah kalau kita makannya cuma kerupuk, ya vitamin dari kerupuk itu yang kita serap. Jadi tergantung pola pakan kita. Tergantung pola pakan Iya. kita. Kalau kita sudah main perahnya bagus, tergantung kita kasih aja protein sama karbohidrat yang tinggi-tinggi, kualitas susu pasti bagus. Oh, Gitu loh. gitu. Jadi bukan melulu soal jenis ya, Pak? Bukan, kalau saya pribadi bukan. Oke, Gitu. itu teman-teman. Iya. Nah, terus ada lagi yang bilang, nggak tahu ini mitos atau fakta ya, Pak? Iya. Yang jenis Anglo Ah. itu lebih gurih katanya susunya. Bener apa enggak? Kalau pakan sama, memang pengalaman saya lebih gurian Anglo. Oh gitu. Tapi kalau saya kan di sini kan kayak kedelai, jagung, kacang hijau, seleb sendiri, Mas. Itu sama rata-rata gurih semua. Gurih semua. Ya itu yang dimakan apa, yang dihasilkan ya itu. Oke. Gitu loh. Nah, tapi kalau pakan sama, Ah, ya sedikit lebih gurih. sedikit lebih kental, lebih gurih. Oh lebih kental, lebih gurih. Ya, Tapi kalau biasanya yang lebih kental gitu itu produksinya literannya ibaratnya itu lebih banyak atau lebih sedikit malahan? Atau sama aja? lah itu tergantung perawatan, cara perawatannya seperti apa. Gini Mas ya, kalau kita nggak kambing aja, kalau kita berternak ke makhluk hidup, terutama rasa, Mas. Ya. Rasa itu harus dipakai, ya toh. Bedanya apa? Kalau kita berternak misalnya kambing ya, Ya. ini kan dikasih kotaan nggak bisa keluar, ya toh. Lah, tergantung kita itu bagaimana menyikapi dia mau apa, mau kemana, inginnya seperti apa. Beda kalau sama kita bebas, pingin ngopi ke sana, pingin beli nasi pecel ke sana kan bisa keluar sendiri. Kalau hewan peternak itu kita yang mengikuti, gitu loh, supaya dia nyaman, supaya bisa hasil produksi banyak seperti apa. Jadi rasa terutama, rasa itu dipakai untuk si hewan ternak itu sendiri. Harus menyatu kita sama ternak kita, Harus. intinya gitu. Sebenarnya bedanya kan cuma kita nggak paham kan dia bicara apa enggak, cuma kan dari pola geraknya dia, terus seperti apa itu bisa dipahami. Kalau Bisa rasa dipahami. kita itu hidup sama hewan itu bisa. Oke, nah itu teman-teman ya, Iya. penghasil susu per hari, tiap hari merah ini Mas ya. Iya. Tiap hari Alhamdulillah, merah. Dari 150 ekor ini rata-rata ini rata-rata. Iya. Ini perharinya bisa dapat berapa liter? Kalau ini kan masih banyak yang mengandung. Kalau Ya. sebenarnya kan belum maksimal perah, ini masih ikut anakan semua. Jadi limbah sebenarnya Mas. Limbahnya. Kalau kita main perah, nggak usah dipisah kayak pedaging 1 hari 2 hari dipisah, dikasih tempat sendiri, didoti sendiri, itu nggak bisa. Itu kan nyiksa kewan. Sedangkan anakan gini kan butuh kasih sayang. Terus maksimal minum berapa kita kan nggak paham. Tergantung kita, kalau sudah pola merah sama kambingnya sudah benar. Ibarat kambing ini makannya 50 lah. Ya toh? Ya. Kita kasih 50 lagi buat kita. Kelebihannya 50 tadi. Jadi makannya tinggal nambahi aja. Gitu loh. Pasti ada sisa. Oh gitu. Jadi satu kambing masih bisa 1,5 liter, 1,7 liter. Padahal anaknya ikut semua. Nah, ini kan sampai besar toh Mas. Iya. Karena apa? Ketika anakan itu ikut indukan, mulai dari perkembangan, terus otot-otot, itu ketika dibuat kambing perah generasi berikutnya itu lebih baik.
Iya. gitu loh. Jadi bisa maksimal susunya. Hmm. Jadi semua kesehatan itu lebih bagus lah kalau saya pribadi gitu. Jadi kalau mulai kecil sudah dipingit, disendirikan, akhirnya kan nggak sehat. Ya. Kadang kan teman-teman petani, peternak itu nggak ngerti mas gitu itu. Kadang ya, intinya kan kepengennya diambil susunya aja. Iya, Gitu. iya. Akhirnya ya anaknya agak terbengkalai, agak Betul. dikesampingkan gitu. Iya. Oh, jadi itu sangat pengaruh ya mas. Pengaruh mas. Dengan pertumbuhan anaknya, cempenya. Cempenya, kalau kita kerja apapun sebenarnya mas, kalau standarnya itu sudah benar, aturannya benar, itu ndak akan ngefek buruk ke pekerjaan kita. Oh gitu. Itu rumus pekerjaan apapun, kita sudah benar semua, pasti akan meringankan yang bekerja. Tapi kalau sudah aturannya ini nggak bener, pasti nanti efeknya ada. SOP-nya jelas lah. Iya. Ya. Harus SOP jelas itu. Kalau di kandangnya Mas sendiri, ini pakai SOP sendiri nggak Mas? Atau gimana? Kemarin sudah pakai, berhubung ini kandang belakang itu kan belum jadi tuh. Itu nanti sama. ya, Wih. itu nanti buat khusus perah di situ, pengembangan di sini, sama pemilihan genetiknya di sini nanti. Oh gitu. Ya, kalau bisa kan kita bekerja itu kan maju toh. Jadi kalau bisa seumpamanya dapat yang 3 liter 4 liter 1 ekor bisa, kenapa enggak gitu loh. Sedangkan kos pakannya kan tetap sama 1 kambing. Iya. Gitu loh. Jadi kita lebih ringan ke pekerjaan perahnya 1 kambing, sudah maksimal hasilnya, kos pakannya sedikit, hasilnya maksimal gitu. Oke. Ya semuanya butuh proses mas. Semuanya Yang proses. susah kan prosesnya itu toh. Tergantung kita mau apa enggak gitu aja. Iya. Benar-benar itu. Ya. Ya prosesnya juga lama, saya sekarang aja udah 6 tahun ya Pak ya. Nggih, bener. 6 tahun dan 6 masih tahun. terus belajar terus Masih ya. terus belajar. Siap.